Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana membantah perkataan para pelaku riba yang mengatakan kalian yang mendakwahkan tentang riba tapi tidak ada memberi solusi seperti membuat bank tanpa praktek riba dan sebagainya. Maka jawabannya, kita ini memberikan peringatan bukan berarti kita dituntut untuk memberikan solusi. Kita diperintahkan untuk memberikan peringatan. Jauhilah riba. Jangan sampai berlaku riba. Baik itu melalui bank konvensional ataupun hutang-hutang secara tradisional. Itu juga masih ada ribanya. Ya. Dan salah satu solusi, misalkan bagi pedagang harus mendapatkan modal. Kalau tidak meminjam ke bank, bagaimana dapat modal? Maka solusinya ada di samping-samping nanti. Untuk mau berdagang, coba tanya ke kawan yang di samping. Tanya kawan di samping kanan, samping kiri, belakang, depan. Ternyata kawan-kawan antum kanan, depan, belakang, kanan, kiri, belakang, depan juga tidak punya, maka berarti kita cari ke kawan yang lain. Akan tetapi kalau seandainya kawan antum itu tidak percaya, berarti bangun kepercayaan. Jadi letaknya bukan tidak ada modalnya, akan tetapi letaknya Anda tidak dipercaya orang. Karena hutangnya sudah kebanyakan. Paham enggak maksudnya? Itu solusinya, wallahu a'lam. Dan pada ikhwan gini, pertanyaan seperti ini ataupun pernyataan seperti yang disebutkan bahwasanya kalian melarang riba, tapi solusinya tidak ada, seakan-akan mencari harta cuma dengan riba. Dan lebih parah lagi, seakan-akan hidup ya melakukan syariat Allah itu sulit. Ini tidak benar cara berpikirnya seperti ini. Gara-gara cadar nih akhirnya ngalih di lamar orang. Gara-gara jenggot akhirnya ngalih diterima kerja. Ini namanya memojokkan syariat. Sama dengan perkataan tadi. Kalian melarang kami untuk riba tapi tidak memberikan solusi. Maka kita katakan solusinya banyak. Itu orang-orang yang hidup mencari rezeki tanpa riba. Mereka semua solusi Anda. Mereka semua adalah solusi Anda. Ada syubhat yang viral di medsos terkait masalah riba yang disampaikan seorang guru besar di sebuah perguruan tinggi yang menyatakan seluruh ulama sepakat bahwa riba adalah haram. Namun apakah bunga bank itu riba? Itu khilaf para ulama. Karena bunga bank itu ada yang berpendapat tidak riba dengan alasan bank milik pemerintah. Bunganya sangat kecil. Bunganya tidak berlipat-lipat. Kemaslahatan untuk masyarakat luas. Maka jawabannya tidak ada kemaslahat. Yang saya jawab dulu. Yang pertama, ketika Allah mengharamkan riba, maka kita tugasnya hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kita dudukkan dulu masalah dengan orang seperti ini atau dengan seorang guru besar di perguruan tinggi ini. Anda percaya itu riba enggak? Itu ada dulu. Ya, baru nanti masuk ke dalam masalah ini. Praktek yang terjadi di bank konvensional ataupun bank syariah, itu Anda yakini itu riba tidak? Dudukan dulu. Kalau dia mengatakan, "Oh iya, saya yakini itu adalah tambahan." Tapi tambahan yang diperbolehkan, riba yang diperbolehkan. Nah, di sini masalah. Kita akan jawab hujah-hujahnya, alasan-alasannya yang ini tadi. Tapi kalau dia katakan, "Oh, saya tidak menganggap itu riba yang haram." Saya tidak menganggap itu riba yang haram. Maka ini lain masalah. Berarti orangnya susah untuk diajak berdiskusi. Kenapa? Karena dia tidak menyatakan bahwa menarik keuntungan dari hutang piutang itu riba.
Dia tidak menyatakan itu. Ini susah untuk kita hadapi orang seperti ini. Kecuali kalau yang pertama tadi, dia mengatakan, oh iya saya mengakui itu tambahan riba. Tetapi riba yang diperbolehkan. Karena alasan-alasan ini. Nah, kalau orangnya seperti itu baru kita hadapi. Tapi kalau dia katakan, oh itu bukan riba. Nah ini susah. Kenapa? Karena kita harus pahamkan dulu kepada dia, itulah tambahan yang diharamkan. Anda menghutangi orang 1 juta, kenapa Anda mengambilnya jadi 10 juta? Paham nggak? Ya, wallahu a'lam. Nah, jawab saya pun kalau seandainya dia mengatakan bahwa oh iya saya memahami itu adalah tambahan. Menghutangi 1 juta dikembalikan pun semestinya harus 1 juta. Tapi diambil keterlambatan, diambil biaya keterlambatan, maka itu bukan riba. Kenapa? 1, bank milik pemerintah. Artinya kalau seandainya seseorang berhutang ke bank konvensional, kemudian setelah itu ada tambahannya, kalau seandainya jatuh tempo, ada tambahannya, misalkan setiap tanggal 1 dia bayar, ternyata tanggal 1 lewat dia tidak bayar, ditambah sekian 0%, dari hutangnya. Ya, maka dia berpendapat itu kan bank milik pemerintah, bukan bank milik perorangan. Kalau perorangan, oke lah. Ya, maka kita katakan yang menjadi ukuran bukan bank tersebut milik pemerintah atau tidak. Yang menjadi ukuran adalah prakteknya riba atau tidak. Itu yang menjadi ukuran. Itu satu ya. Yang menjadi ukuran bank itu milik pemerintah atau bukan. Bukan ukuran itu. Tetapi yang menjadi ukuran adalah prakteknya. Bahwa Anda berhutang ke bank konvensional ataupun bank syariah, maka tetap kalau terlambat ada penalti denda. Betul tidak? Ada penalti denda. Nah, penalti denda inilah yang bermasalah. Masalah banknya milik pemerintah, bukan milik orang miskin ataupun bukan milik orang kaya, itu bukan urusan. Yang penting Anda melakukan praktek riba, yaitu menambah dari hutang. Itu satu. Kemudian bunganya sangat kecil. Ya. Kalau seandainya kita analogikan dengan zina, ya, zinanya cuma bersentuhan. Ya, masuk ember setumat, keluarkan lagi. Apakah halal? Tetap dia haram. Namanya bunga. Ya, qaliluhu wa kathiruhu haram. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak membedakan kalau bunganya kecil maka boleh. Ya, kalau bunganya kecil maka boleh, tidak membedakan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan yang tersisa dari riba. Tidak disebutkan kecil atau besar. Yang penting yang tersisa dari riba tinggalkan. Bunganya tidak berlipat-lipat. Nah, ini hujjah dia. Ini syubhat dia. Allah kan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang beriman, janganlah makan harta riba berlipat-lipat, berlipat ganda. Oh, berarti kalau sedikit boleh. Ini bukan dipahami secara mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik, tidak. Ya, ini tidak demikian. Wallahu a'lam. Kemaslahatan untuk masyarakat luas, mana ada maslahatnya? Yang ada adalah tertindas masyarakat. Yang ada kalau makan harta riba tertindas, berapa banyak orang yang gila gara-gara riba. Ya, tidak ada kemaslahatan sama sekali. Kenapa saya bisa pastikan tidak ada kemaslahatan sama sekali? Karena Allah mengancam peperangan di dunia dan di akhirat. Karena Allah mengancam ketidakberkahan harta riba di dunia dan di akhirat. Nah ini, ya, jadi bisa dipastikan bahwasanya tidak ada kemaslahatan ataupun kebaikan untuk kepentingan masyarakat luas. Allahu a'lam.